Angelia, NIM 194420005 dari Universitas Majah Mada. Saya dari Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Prodi Pendidikan Guru Sekolah Dasar. Di sini saya akan menyampaikan materi tentang perkembangbiakan hewan dan tumbuhan. Perkembangbiakan pada hewan. Perkembangbiakan hewan dapat terjadi secara kawin atau generatif dan cara tak kawin atau vegetatif. Perkembangbiakan cara kawin ini terjadi karena adanya pembuahan sel telur oleh sel sperma. Cara perkembangbiakan pada hewan. Perkembangbiakan pada hewan cara kawin atau generatif. Perkembangbiakan cara kawin pada hewan dibedakan jadi 3, yaitu vivipar melahirkan, ovipar bertelur, dan ovovivipar bertelur dan melahirkan. Vivipar merupakan perkembangbiakan yang dilakukan dengan cara melahirkan. Setelah terjadi pembuahan, embrio akan tumbuh dan berkembang di dalam rahim betina. Selama dalam kandungan, embrio tersebut mendapatkan nutrisi dari makanan yang dimakan oleh induknya. Saya mengambil contoh makhluk hidup di sekitar kita, yaitu kucing. Kucing adalah makhluk hidup. Kucing bergerak dengan cara berjalan, berlari, dan melompat. Salah satu jenis makanan kucing adalah ikan. Kucing bernafas dengan paru-paru. Kakinya berjumlah 4. Kucing berkembang biak dengan cara vivipar atau melahirkan. Ini adalah salah satu contoh makhluk hidup di sekitar kita, yaitu kucing. Ovipar merupakan cara perkembangbiakan yang biasanya dilakukan oleh unggas dan reptil. Setelah terjadi pembuahan, embrio yang dihasilkan akan tumbuh dan berkembang di dalam cangkang telur. Sekarang contoh berikutnya adalah ikan. Ikan bergerak dengan cara berenang. Ikan berenang menggunakan sirip. Ekornya digunakan untuk membelokkan saat berenang. Makanan ikan diantaranya cacing dan pelet. Apakah ikan bernafas dengan paru-paru? Tidak ya adik-adik, ikan bernafas dengan insang. Maka dari itu, ikan dapat berenang di air, baik air tawar maupun air laut. Ikan berkembang biak dengan cara ovipar atau bertelur ya adik-adik, bukan dengan cara melahirkan. Ovovivipar bertelur. Ovovivipar adalah salah satu cara perkembangbiakan hewan dengan cara bertelur dan beranak. Contohnya kadal, hiu, dan ikan pari. Perkembangbiakan pada hewan cara tidak kawin atau yang disebut dengan vegetatif. Perkembangbiakan cara tidak kawin hanya terjadi pada hewan-hewan tingkat rendah. Perkembangbiakan cara tidak kawin dapat dilakukan dengan cara diantaranya yaitu pertama, tunas, membelah diri, dan fragmentasi. Perkembangbiakan pada tumbuhan. Perkembangbiakan cara kawin atau disebut dengan generatif. Alat perkembangbiakan cara generatif ini adalah bunga. Bagian bunga terdiri atas tangkai bunga, dasar bunga, kelopak bunga, mahkota bunga, benang sari, dan putik. Benang sari merupakan alat kelamin jantan. Adapun alat kelamin betina adalah putik. Di dalam benang sari terdapat serbuk sari yang merupakan sel kelamin jantan. Perkembangbiakan cara kawin pada tumbuhan dimulai dengan penyerbukan. Penyerbukan merupakan proses bertemunya serbuk sari dan kepala putik. Proses bertemunya serbuk sari dan kepala putik dapat terjadi oleh tumbuhan itu sendiri. Selain itu juga dapat terjadi karena bantuan dari luar. Perkembangbiakan cara generatif dialami oleh tumbuhan berbiji. Alat perkawinannya berupa bunga. Dilakukan melalui proses penyerbukan dan pembuahan. Penyerbukan adalah peristiwa jatuhnya serbuk sari atau jantan ke kepala putik atau betina. Pembuahan adalah peristiwa bertemunya kelamin jantan dengan kelamin betina. Perkembangbiakan tumbuhan secara vegetatif. Perkembangbiakan yang terjadi tanpa proses perkawinan disebut perkembangan secara vegetatif. Perkembangbiakan secara vegetatif dapat melalui dengan 2 cara, yaitu vegetatif alami dan vegetatif buatan manusia. Contoh vegetatif alami yaitu spora, tunas, rizoma, dan umbi lapis. Contoh vegetatif buatan manusia yaitu menyetek, pencangkok, dan merunduk, dan masih banyak lainnya.
Sekian materi yang dapat Bu Guru sampaikan tentang perkembangbiakan pada hewan dan tumbuhan. Sampai bertemu dengan materi selanjutnya ya adik-adik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.